Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel ini, channel Navigator. Untuk video kali ini aku ada di dalam rumah aja, di dalam kamar tepatnya. Jadi aku mau kenalin ke teman-teman semua pembayaran di Jepang ya, maksudnya gimana sih uang yen itu di Jepang, apakah dari segala bentuk, terus dari pecahan, nominal, dan lain-lain itu berbeda dengan uang Indonesia. Hari ini aku akan kenalin ke teman-teman semua. Pokoknya stay tune terus di channel ini ya. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Jadi teman-teman, di Jepang itu nominal pecahan uangnya sama dengan di Indonesia ya. Jadi ada yang uang kertas dan juga ada yang uang logam atau koin gitu. Cuman untuk nominal koinnya di Jepang itu jauh lebih besar daripada di Indonesia. Kalau nggak salah di Indonesia itu koin itu sampai 1.000 rupiah kan. Tapi di Jepang sendiri itu ada satu koin yang paling gede itu nilainya 500 yen, atau kalau dikonversi ke rupiah kisaran ya 50.000 rupiah lah. Makanya di sini itu uang kertas hanya 3 lembar, sedangkan sisanya itu uang koin. Jadi hari ini aku akan tunjukin ke teman-teman semua kayak gimana sih bentuk uang di Jepang. Ini ada uang kertas yang udah aku punya dan aku akan tunjukin ke teman-teman, dan ini ada uang logam. Uang logamnya juga akan aku tunjukin ke teman-teman semua. Mari kita mulai aja. Jadi yang pertama ini ada uang koin dulu. Jadi ini ada 1 yen. Ini bentuknya kayak gini, kecil dia. Kemudian untuk nominal selanjutnya ada 5 yen. Jadi 5 yen itu di sini tengahnya bolong ya. Ini tertulis ada goeng atau 5 yen. Ini nilainya kira-kira 500 rupiah kalau dirupiahkan. Kemudian yang selanjutnya ada 10 yen atau 10 yen. Di sini juga tertulis ada 10 yen. Ini kisaran 1.000 rupiah kalau dikonversinya. Kemudian selanjutnya ada 50 yen. Nah, 50 yen ini sama dengan bentuk 5 yen ya, 5 yen ini yang tengahnya bolong. Besarannya juga kayaknya hampir sama, tapi emang lebih besar yang 5 yen. Tapi ini lumayan agak tebal yang 50 yen. Ini nilainya sekitar 5.000 rupiah. Kemudian koin selanjutnya ini ada 100 yen. Ini yang paling sering dan lazim ditemukan, baik itu kita belanja atau maupun kembalian. Ini biasanya lebih sering yang 100 yen. Jadi kayak nilai normalnya uang koin lah. Nah selanjutnya ini ada koin 500 yen. Di sini di koinnya tertulis ada Nihon Kumi, kemudian ada Gohyaku yen. Kemudian di sini tertulis 500 yen. Ini koin yang paling gede dan paling berat. Ini kalau dirupiahkan sekitar 50.000 rupiah. Jadi agak unik ya Jepangnya. Kalau di Indonesia 50.000 rupiah tuh masih bentuk kertas, tapi di sini cuma koin begini nih. Atau koin begini. Ini juga rawan hilang sih terkadang. Makanya biasanya kalau dapetin 500 koin ini jarang banget digunain. Biasanya pasti disimpan. Karena dari segi bentuknya yang lumayan bagus, sama sayang aja gitu nominalnya terlalu gede. Jadi itu ya, ada total 6 koin. Dari nominal 1 yen sampai 500 yen yang paling besar. Kemudian nilai uang kertasnya itu dimulai dari ini, ada 1.000 yen. Nah 1.000 yen ini nilai uang kertas yang paling kecil. Jadi ini bisa disamakan kalau dikonversi ke rupiah jadi 100.000 rupiah, sama dengan nominal uang kertas paling besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya tadi ini ada 1.000 yen. Nah ini adalah 5.000 yen. Jadi ini sekitar 500.000 kalau dirupiahkan, setengah juta lah ya. Jadi setengah juta di Jepang itu bentuknya satu kertas begini. Kalau ini tadi 100.000, ini 500.000. Jadi dari mulai 1.000 terus 5.000 yen. Dan yang paling tinggi adalah ini. Ini adalah Ichiman yen, 10.000 yen, atau biasa kalau suka kita konversiin ke rupiah itu jadi 1 juta rupiah. Jadi di Jepang 1 juta rupiah itu cuma selembar begini nilainya.
Ini juga harus ekstra hati-hati karena ya kadang kalau sobek aja di Jepang tuh agak susah. Kadang kelipat kayak gini juga banyak mesin yang nggak bisa dipakai karena di sini rata-rata pembayarannya selain dengan kasir dia masukin ke jido gitu, ke vending machine. Jadi kadang-kadang kalau kelipat kayak gini ini agak mengkhawatirkan gitu, nggak terbaca. Jadi sayang aja kan kalau misalnya udah punya duit nilainya gede begini tapi malah nggak bisa dipakai. Jadi itu uang kertas di Jepang ada 3.000 yen, 5.000 yen, kemudian ada 10.000 yen. Ini juga untuk ukurannya agak sedikit beda ya. Jadi dari yang paling gede itu Ichiman N, dia sama dengan 50.000. Oh enggak, malah lebih besar satu mang itu dibanding 5.000. Kemudian 1.000 yen yang paling kecil. Ini agak sobek lagi sedikit. Semoga dia nggak kenapa-kenapa. Jadi itu uang kertas di Jepang ada 3, kemudian uang koinnya ada 6. Ini kita bandingin ya dengan uang Indonesia. Kebetulan aku masih megang uang Indonesia. Ini yang 100.000, ini yang 50.000, kemudian ada 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, sampai 1.000 rupiah. Cuma uang kertas aja sih, yang logamnya nggak punya kebetulan. Jadi ini aku mau bandingin dan tunjukin ke teman-teman nilainya dan juga ukurannya. Jadi mulai dari yang paling gede dulu ya. Ini ada 100.000. Ini kalau di kira-kira aja, ini kira-kira itu sama dengan 1.000 yen. Ini kayak begini. Kalau dari segi ukurannya uang Indonesia itu jauh lebih kecil ya daripada uang Jepang. Masih besaran uang Jepang gitu untuk dimensinya. Kemudian ada 50.000. 50.000 di Indonesia kertas kan biru begini. Ukurannya pun sama dengan uang 100.000 gitu dari segi dimensinya. Cuma warnanya beda. Tapi kalau di Jepang ya tadi sama dengan 501 koin logam ini kira-kira. Jadi ini 50.000 di Jepang, ini 50.000 Indonesia. 500 di Jepang, 500 yen di Indonesia. Kemudian ke nominal 5.000, kebetulan harusnya 20.000 sama 10.000 ya di rupiah, cuman karena aku nggak punya jadi aku cuma punya 5.000, jadi aku tunjukkan 5.000 di sini sama dengan ini 50 yen. Jadi 50 yen di Jepang, ini 50 yen di Indonesia, ini 5.000 di Indonesia dan 5.000 di Jepang. Koin makin kecil ya. Kemudian ada 2.000. Nah ini 2.000 nggak ada sih di Jepang yang sama, tapi ya kira-kira ini 10 yen kan 1.000. Jadi berarti 2 koin ini sama dengan nominal ini, nominal 2.000 ini. Ya jadi koin-koin semua gitu ya. Terakhir 1.000 ini sama dengan tadi 10 yen. Ya kira-kira sama. Sebenarnya nilainya lebih gede sih harusnya karena sekarang kursi 107, 108, kayak cuman dikira-kira aja kayak begini. Terus uniknya uang di Indonesia itu kan tiap nominal varian itu berbeda warnanya, kayak dari 1.000 ke 2.000 mungkin agak mirip gitu ya. Tapi mulai 5.000 warnanya udah beda, terus 10.000 kan warnanya juga ungu. Terus kayak gini 50.000 jadi warna biru, sampai akhirnya 100.000 warna pink. Kayak variasi aja gitu. Tapi uang di Jepang tuh ya hampir mirip semua kan. Makanya kadang-kadang agak apa ya, kalau nggak lihat nominal atasnya yang ada 5.000 10.000 nya ini suka salah gitu. Yang paling memalukan adalah ketika uangnya kurang gitu. Harusnya misalnya ngasih yang 5.000 masa malah ngasih yang 1.000. Secara dimensi sih pasti emang beda sih, karena 5.000 kan jauh lebih gede gitu ya dibanding 1.000 tuh. Cuman kadang-kadang karena warnanya hampir mirip gitu, nggak ada variasi warnanya, jadi ya kadang-kadang suka ketukar. Nah mungkin itu teman-teman, jadi kalau di Jepang itu sebenarnya koin itu jauh lebih sering dipakai, lebih penting karena kayak kita sering masukin ke mesin vending machine kalau kita mau beli minum pakainya koin, dan koin yang dipakai di vending machine itu minimal adalah kalau nggak salah ya 10 yen. Jadi kayak nominal yang 5 yen dan kita 1 yen yang paling kecil ini yang nilainya 500 rupiah dan 100 rupiah lah, itu nggak bisa. Jadi cuman
ini aja dari mulai 500 sampai 10 yen. Jadi koin-koin ini tuh penting banget, makanya selalu ada. Dan aku sih biasanya nge-save yang kalau yang 500 ini kalau sebisa mungkin jangan dipakai tapi disimpan, sama yang 1 M ini. Ini susah banget, jarang banget dipakai di vending machine, nggak bisa dipakai. Jadi kemungkinan kayak kalau kita mau belanja ke Daiso atau ke tempat-tempat toko-toko yang kalau nominal kita kayak 8M, 9M kita baru masukin 1M, itu kan jarang banget ya. Jadi aku simpen juga sih, udah lumayan lah banyak, bisa nanti ditukar kalau sekiranya udah penuh dan mau pulang ke Indonesia, aku tukar ke bank, itu bisa ditukar. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Aku udah berhasil mengenalin ke kalian mata uang dan juga pecahan-pecahan variasi uang di Jepang dengan kalau kita bandingin dengan uang Indonesia. Pokoknya kalau saran dari teman-teman ada yang pengen dibuatin video apa, tulis aja di kolom komen, nanti insya Allah aku akan buatin kalau ada waktu. Pokoknya sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang udah menonton. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.